Salam Tuhan bersamamu, semoga kasih karunia Allah menyertai kita hari ini. Saudara-saudari, kita berjumpa kembali dalam renungan harian Santapan Jiwaku, Santapan Kehidupan kita. Dan pada hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan dari Injil Matius, bab 19 ayat 3-12. Mari kita semua diundang untuk mendengarkan firman Tuhan. Inilah Injil suci menurut Matius. Maka datanglah orang-orang Farisi kepadanya untuk mencobai dia. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan? Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua melainkan satu. Karena itu apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Kata mereka kepadanya, jika demikian apakah sebabnya Musa memerintahkan untuk memberikan surat cerai jika orang menceraikan istrinya? Kata Yesus kepada mereka, karena ketegaran hatimu Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu, sebab sejak semula tidaklah demikian. Tapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Murid-murid itu berkata kepadanya, jika demikian halnya hubungan antara suami dan istri, lebih baik jangan kawin. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, tidak semua orang dapat mengerti perkataanku ini, hanya mereka yang dikaruniai saja. Ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya, dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain, dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri, oleh karena kerajaan surga. Siapa yang dapat mengerti, hendaklah ia mengerti. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita mendengar satu pertanyaan dari orang Farisi tentang perceraian. Lalu Yesus menjawab bahwa sesungguhnya apa yang sudah disatukan Allah tidak bisa dicerai-beraikan. Yesus juga mengingatkan kita bahwa bukan hanya soal perkawinan, tetapi ada juga panggilan-panggilan hidup lain ya, yang hari ini yang Yesus sampaikan bahwa ada yang memang lahir demikian dari rahim ibunya, ya, yang tidak dapat kawin karena memang ditakdirkan seperti itu. Ada yang tidak kawin karena dijadikan demikian oleh orang lain. Ada juga yang tidak kawin oleh karena keputusannya sendiri, kemauannya sendiri karena kerajaan surga. Sesungguhnya apa yang sesungguhnya yang kita lihat dari sisi jawaban Yesus hari ini, bahwa Yesus menginginkan hanya satu, kesetiaan. Dalam konteks panggilan apapun, dalam konteks hidup apapun, yang dibutuhkan hanya satu, kesetiaan. Apa yang membuat orang tidak setia? Yesus menjawab adalah ketegaran hati. Hati yang keras, hati yang buta, hati yang tidak dapat melihat kebaikan Allah, hati yang sudah tertutup, hati yang tumpul, segala sesuatu yang negatif yang muncul dari keinginan hati. Itu yang membuat kesetiaan yang harus dimiliki oleh setiap orang dalam panggilan hidup itu menjadi kabur, menjadi hilang, menjadi musnah, menjadi binasa. Sehingga apapun panggilan hidup kita, ya, entah kita hidup dalam panggilan untuk hidup sendiri, atau menikah, atau hidup membiara, yang dibutuhkan oleh Yesus, yang diminta oleh Yesus hari ini adalah kesetiaan. Kesetiaan kepada apa yang sudah kita pilih. Itu kesetiaan itu membutuhkan pengorbanan, dan pengorbanan itu membutuhkan perjuangan. Yang diminta, yang diinginkan oleh Yesus adalah kita mengandalkan Dia. Sebab Yesus yang merestui, Yesus yang menyatukan, Yesus yang menguduskan setiap panggilan hidup kita. Maka ketika kita mengalami beban dalam hidup, kita mengalami kegalauan dalam hidup, kekhawatiran, kebimbangan dalam hidup,
datang kepada Allah. Datang kepada Allah yang senantiasa memahami kehidupan kita. Datang kepada Allah yang sudah mempersatukan hidup kita dengan panggilan kita. Saudara-saudari, selalu indah ketika kita hidup menurut kehendak Tuhan. Selalu indah ketika hidup di dalam kesetiaan akan setiap jalan hidup yang kita lalui. Karena dengan setia, kita akan berjalan menuju jalan yang dimana Yesus telah menyiapkan kedatangan kita. Hanya orang yang setia akan bertahan sampai akhir. Itulah yang dikatakan oleh Yesus. Barang siapa yang setia sampai akhir, dialah yang diselamatkan. Tuhan Yesus memberkati kita hari ini dengan berkat-Nya yang berlimpah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.